Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Helmi Hauzan dengan nomor BP 1810532010, Nirda Andika dengan nomor BP 1810532014, dan Elsa Aisyah dengan nomor BP 1810532028. Akan mempresentasikan materi mengenai backflash costing, cost accounting, and cost management in a just-in-time environment. Yang pertama, pengertian just-in-time. Just-in-time merupakan sistem produksi yang komprehensif dan sistem manajemen persediaan di mana bahan baku dibeli dan diproduksi sebanyak yang dibutuhkan serta digunakan pada saat yang tepat dalam setiap proses produksi. Hal tersebut merupakan pengertian just-in-time menurut Blosser dalam Kuzzatmono. Dalam arti luas, just-in-time adalah filosofi yang berfokus pada tampilan aktivitas yang dibutuhkan oleh segmen internal dari sebuah organisasi. Aspek fundamental just-in-time adalah semua kegiatan yang tidak memberi nilai tambah pada produk atau jasa, maka termasuk pada kegiatan atau sumber daya yang akan menjadi sasaran pengurangan atau penghapusan. Selain itu, aspek fundamental just-in-time yaitu adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas tinggi dan melakukan hal yang benar dan sesuai standar agar tidak ada barang yang cacat dan tidak ada waktu untuk pengerjaan ulang, yang dilakukan dengan perbaikan terus-menerus dalam upaya kegiatan efisiensi. Tujuan just-in-time. Menurut Gaspers dalam Kuzzatmono, tujuan just-in-time adalah untuk menghasilkan produk pada tingkat kualitas dan kuantitas yang prima, melalui cara yang paling efisien dan ekonomis, serta tepat waktu, yaitu pada saat produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan utama ingin dicapai dari sistem just-in-time adalah zero defect, atau tidak ada barang yang rusak, zero setup time, atau tidak ada waktu setup, zero load excesses, tidak ada kelebihan load, zero handling, tidak ada penanganan, zero queues, tidak ada antrian, zero breakdowns, tidak ada kerusakan mesin, dan zero lead time, atau tidak ada lead time atau waktu tunggu. Manfaat just-in-time. Manfaat just-in-time menurut InDescribe yaitu berkurangnya persediaan bahan baku dalam jumlah besar, mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya produksi dan laju produksi, meningkatkan pengendalian mutu, dan respon cepat terhadap pelanggan yang membutuhkan sehingga menimbulkan kepuasan pada pelanggan. Prinsip dasar just-in-time. Untuk menghasilkan metode just-in-time, maka harus ada beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan sistem strategi produksi, yaitu menurut Jelani. Yang pertama, berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu yang masuk. Yang kedua, produksi dalam jumlah kecil. Produksi dilakukan dalam jumlah lot yang kecil untuk menghindari perencanaan dan jeda waktu yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. Yang ketiga, mengurangi pemborosan. Pemborosan harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang ada. Semua pemakaian sumber-sumber input termasuk material, energi, jam kerja mesin atau orang, dan lain-lain tidak boleh melebihi batas minimal yang diperlukan untuk mencapai target produksi. Yang keempat, penyempurnaan kualitas produk. Kualitas produk merupakan
Tujuan dari aplikasi just-in-time dalam sistem produksi. Di sini selalu diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect dengan cara melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Yang kelima, respect terhadap semua orang atau karyawan. Dengan metode just-in-time, dalam sistem produksi, setiap pekerja akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan. Yang keenam, mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Persediaan yang dasarnya diharapkan bisa mengantisipasi permintaan yang berfluktuasi dan segala kondisi yang tidak terduga justru akan berubah menjadi pemborosan bila mana tidak segera digunakan. Yang ketujuh, perhatian dalam jangka panjang. Ketujuh, prinsip pelaksanaan just-in-time dalam sistem produksi ini bukanlah suatu komitmen perusahaan yang diaplikasikan dalam jangka waktu pendek, melainkan harus dibangun secara berkelanjutan dan merupakan komitmen semua pihak dalam jangka panjang. Just-in-time purchasing. Just-in-time purchasing adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Sistem just-in-time dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara sebagai berikut. Menurut Cahyadi, yang pertama, mengurangi jumlah supplier, sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi melalui supplier. Yang kedua, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi melalui kontrak kerja jangka panjang dengan supplier yang menyangkut pembelian, kualitas bahan, dan harga yang wajar. Yang ketiga, memiliki pembeli atau konsumen dengan program pembelian yang mapan. Rencana pembelian yang mapan oleh pembeli atau konsumen dapat memberikan informasi bagi supplier mengenai persyaratan kualitas bahan dan saat penyerahan dengan tenggang waktu tertentu sesuai rencana produksi. Yang keempat, mengeliminasi dan mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak menambah nilai bagi produk, seperti kegiatan dan biaya penyimpanan atau biaya pemindahan bahan dari gudang ke pabrik. Yang kelima, mengurangi waktu dan biaya program pemeriksaan kualitas. Pemilihan supplier yang dapat menjamin ketepatan waktu, jumlah dan kualitas barang yang dibeli dapat mengurangi waktu dan biaya pemeriksaan. Implikasi untuk akuntansi biaya. Pembelian dengan just-in-time dapat mempengaruhi akuntansi biaya dalam beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan penelusuran biaya langsung. Dalam lingkungan pembelian tradisional, organisasi biasanya mengklasifikasikan biaya dari operasi dan fasilitas, sehingga sebagai biaya tidak langsung. Akan tetapi, pada just-in-time, biaya operasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai biaya langsung, sehingga akan terjadi peningkatan penelusuran biaya langsung ke area retail individu atau lini produksi. Yang kedua, mengubah pool biaya yang digunakan untuk mengakumulasikan biaya. Pada proses pembelian tradisional, pemisahan pool biaya digunakan untuk kegiatan seperti pembelian, material handling, pemeriksaan mutu, dan fasilitas gudang. Yang ketiga, just-in-time mengubah basis yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke departemen produksi. Survei metode alokasi biaya melaporkan bahwa ruang yang ditempati di gudang adalah basis alokasi umum untuk biaya pembelian dan bahan baku pada lingkungan tradisional. Di lingkungan just-in-time murni, tidak ada gudang, sehingga basis alokasi tidak tersedia. Yang keempat, mengurangi penekanan pada informasi varians harga pembelian individu.
Dalam lingkungan pembelian tradisional, banyak organisasi menekankan pada perbedaan harga pembelian. Variabel harga pembelian yang menguntungkan terkadang dapat dicapai dengan membeli dalam jumlah yang lebih besar untuk mengambil keuntungan dari potongan harga atau dengan membeli bahan berkualitas rendah. Yang kelima, JIT mengurangi frekuensi atau detail pelaporan pengiriman pembelian dalam akuntansi internal. Dalam lingkungan pembelian just in time, jumlah pengiriman barang yang meningkat secara substansial. Organisasi telah berusaha untuk mengurangi biaya pemrosesan informasi dan sistem akuntansi internal dalam satu atau beberapa cara berikut. Yang pertama, batching atau meringkas, pengiriman pembelian individual untuk transaksi terpisah untuk setiap pengiriman. Yang kedua, dengan menggunakan sistem transfer elektronik, di mana pesanan pembelian awal secara otomatis mengatur transfer data elektronik pada tanggal pengiriman dan transfer data elektronik pada tanggal pembayaran. Yang ketiga, reorganisasi bagian utang dagang. Just-in-time production. Just-in-time production adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Sistem produksi just-in-time pada awalnya dikembangkan dan dipromosikan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Taichi Ohno, pencipta sistem just-in-time ini, mendefinisikan just-in-time sebagai supply item yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang diperlukan. Strategi ini kemudian banyak diadopsi oleh banyak perusahaan Jepang, terutama setelah terjadinya krisis minyak dunia pada tahun 1973. Prinsip-prinsip dalam sistem produksi just-in-time. Yang pertama, produksi diorganisasikan dalam pola cell manufacturing. Yang kedua, tenaga kerja terinterdisipliner atau multitugas melakukan berbagai tugas dari berbagai variasi operasi untuk minor operasi seperti operasi rutin. Yang ketiga, produksi demand pull basis. Yang keempat, perhatian ditujukan pada pengurangan manufacturing lead time. Yang kelima, autonomasi atau pengendalian pada produk cacat. Yang keenam, penekanan pada penyederhanaan aktivitas pada proses atau jalur produksi. Yang ketujuh, supplier dipilih berdasarkan kemampuan untuk mengirimkan material berkualitas dalam jangka waktu yang telah diatur. Saya Ilmi Ozen dengan nomor WP 1810532010 akan melanjutkan penjelasan pada materi kali ini. Selanjutnya itu penerapan produksi JIT dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan telusuran langsung pada beberapa biaya. Penelusuran langsung pada item-item biaya dapat ditingkatkan dengan dua cara. Yang pertama itu perubahan pada aktivitas operasi. Pemanufakturan JIT dapat mengurangi kelompok biaya yang tidak langsung dan dapat mengubah sebagian besar dari biaya tersebut menjadi biaya langsung. Yang kedua yaitu perubahan dalam ketelusuran langsung terhadap biaya. JIT membuat ketelusuran langsung terhadap biaya dapat ditingkatkan dengan cost efektif untuk menelusuri pada jalur produksi yang spesifik. Selanjutnya yaitu mengeliminasi atau mengurangi kelompok biaya untuk aktivitas tidak langsung. Perubahan ini terkait pada meningkatkan ketelusuran biaya dan bisa dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama itu mengubah aktivitas produksi dasar. Yang kedua itu mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Target utama eliminasi di JIT itu ada 3. Yang pertama itu tempat penyimpanan untuk persediaan barang dalam proses. Yang kedua tempat penyimpanan untuk limbah, unit dikerjakan ulang, dan lainnya. Terus yang ketiga, fasilitas yang menangani bahan untuk transportasi dari jalur produksi ke tempat penyimpanan. Selanjutnya itu pengurangan penekanan pada tenaga kerja individual dan varian biaya overhead. Pabrik yang mengimplementasikan JIT mengurangi penekanan pada penggunaan tenaga kerja dan varian overhead.
Pada pabrik JIT, penekanannya pada analisis varian di level pabrik dengan fokus pada tren mengenai apa yang mungkin terjadi pada proses daripada fokus pada besar absolut varian individual. Dan selanjutnya itu mengurangi tingkat rincian informasi tercatat pada work ticket. Aspek kunci pada JIT adalah penyederhanaan semua aktivitas yang akan berpengaruh pada informasi work ticket. Ada beberapa cara untuk penyederhanaan work ticket ini dalam sistem produksi JIT. Itu yang pertama, proses produksi yang diganti sehingga lebih sedikit material per produk jadi. Dalam proses analisa aktivitas yang akan berpengaruh pada proses produksi seperti adanya desain ulang terhadap produk sehingga jadi lebih sedikit bagian yang digunakan. Yang kedua, hanya bahan baku langsung yang dicatat pada work ticket. Semua biaya lain dibebankan pada periode tersebut. Yang ketiga itu tingkat informasi rinci yang tercatat mengenai biaya tenaga kerja berkurang dengan mempertahankan tenaga kerja langsung pada kategori biaya langsung, tapi mengurangi klasifikasi individual tenaga kerja yang akan mempermudah pencatatan informasinya. Yang keempat itu sistem job costing diganti menjadi proses costing atau backflash product costing. Next itu perubahan akuntansi biaya pada produksi JIT. Perubahan-perubahan terjadi pada akuntansi biaya pada produksi JIT. Yang pertama, informasi biaya lebih akurat. Maksudnya adalah jalur produksi yang lebih efektif pada sel manufacturing, meningkatkan ketelusuran langsung pada beberapa biaya. Yang kedua, adanya kontrol yang lebih baik dari timbulnya biaya. Penekanan pada tenaga kerja individual dan varian overhead dapat dikurangi, di mana pada JIT penekanannya terletak pada total kinerja pabrik, sehingga dapat meminimalkan keputusan operasi disfungsional. Yang ketiga itu mengurangi sistem biaya. Nah, pengurangan ini berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, pengurangan pada tingkat informasi rinci tercatat pada work ticket. Yang kedua itu pengurangan pada tingkat informasi rinci tercatat mengenai biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu manajemen biaya pada lingkungan just in time. Yang pertama itu perencanaan biaya. Perusahaan yang menerapkan JIT melakukan perencanaan biaya sebelum jalur produksi dibuat. Perancangan produk dan insinyur pabrik terlibat dalam tahap ini, dalam merancang produk dan jalur produksi dengan campuran biaya, kualitas, serta fleksibilitas yang mencerminkan strategi manajemen. Pada tahap ini sangat ditekankan sekali pada eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah pada produk. Yang kedua itu pengurangan biaya. Nah, pengurangan biaya ini biasanya dilakukan pada saat praproduksi dan tahap produksi. Yang ketiga itu kontrol biaya. Kontrol biaya dilakukan pada saat produksi dimulai. Sumber informasi untuk aktivitas kontrol biaya yaitu pengamatan pribadi oleh pekerja jalur produksi. Yang kedua, pengukuran kinerja keuangan. Yang ketiga, pengukuran kinerja non-keuangan. Simplification atau penyederhanaan JIT. Penyederhanaan di sini maksudnya itu mengeliminasi hal-hal yang rasanya tidak perlu. Penyederhanaan sini bisa berupa penyederhanaan produk, proses, atau prosedur yang akan menghasilkan suatu pengurangan dalam jumlah tertentu. Penyederhanaan ini merujuk pada upaya pencapaian hasil yang sama dengan cara yang lebih sederhana atau lebih dasar atau menggunakan sedikit input. Selain itu, penyederhanaan juga berarti membuang fitur-fitur yang tidak akan memberikan nilai tambah bagi produk. Selanjutnya kita masuk pada materi backflash costing. Backflash costing merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari biaya manufaktur. Backflash costing dapat diterapkan ke sistem just in time karena proses produksi yang cepat juga harus didukung dengan penghitungan yang cepat. Nah, biasanya ini terjadi permasalahan ketika perusahaan menerapkan JIT, di satu sisi juga menggunakan sistem akuntansi tradisional. Ketika akuntansi tradisional akan mencatat kejadian bahan baku, pada saat yang bersamaan, produk yang sedang dicatat bahan bakunya tersebut udah terjual di pasar, sehingga menimbulkan masalah dalam catatannya. Oleh karena itu, muncullah pendekatan akuntansi yang terbaru, berupa penyingkatan aliran biaya perusahaan manufaktur dan sangat tepat digunakan bersamaan dengan sistem just in time. Sebuah sistem backflash costing berfokus pada output dari sebuah organisasi dan kemudian bekerja
ke bagian belakang ketika menerapkan biaya untuk unit yang terjual dan persediaan. Jangka waktu backflash costing bisa meningkat karena titik pemicu untuk entry perhitungan biaya produk dapat ditunda sampai akhir penjualan. Sampai akhirnya biaya menguat melalui sistem akuntansi. Tujuan dari backflash costing adalah mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi, serta menunda pencatatan beberapa jurnal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan, sehingga biaya untuk penerapannya lebih rendah dibandingkan job order sama proses costing. Selanjutnya itu metode harga pokok backflash. Metode harga pokok backflash diterapkan di perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya. Sasaran persediaan just in time adalah meminimalkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahkan jika mungkin persediaannya itu nol. Misalnya tuh kayak begini. Perusahaan hanya membuat produk sesuai apa yang diminta oleh pelanggan. Contohnya itu sepatu. Misalkan perusahaan ingin mendapatkan pesanan sebanyak 100 sepatu. Ya berarti perusahaan hanya membeli bahan baku untuk 100 sepatu tersebut dan memproduksi hanya sebanyak 100 sepatu tersebut. Nah, dalam hal ini persediaan bahan baku yang disimpan tentu juga berkurang. Terus persediaan barang jadi pun juga berkurang karena ke semua sepatu tersebut udah dijual dan tidak ada persediaan yang ada di dalam gudang. Hal ini dilakukan dengan cara pull system. Dengan pull system, perusahaan akan memungkinkan memiliki persediaan nol untuk persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, untuk menolkan persediaan barang dalam proses dilakukan dengan pengurangan waktu proses. Semakin pendek waktu proses, semakin kecil persediaan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan. Jika waktu proses hanya dalam hitungan jam pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan memiliki persediaan barang dalam proses yang kecil atau tidak signifikan, sehingga dianggap bias atau bisa dianggap juga nol. Penerapan konsep just in time membawa pengaruh dalam proses produksi menjadi lebih cepat, sehingga lama waktu proses dimulai dari bahan baku diproses sampai dengan produk selesai berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan hitungan jam. Dengan pendeknya waktu proses, penggunaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses menjadi tidak memadai lagi. Backflash costing adalah metode pengumpulan biaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal yang terkait dengan tahap-tahap mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, backflash costing lebih sederhana dibandingkan metode pengumpulan biaya produksi tradisional karena pencatatannya tidak mengikuti setiap proses produksi. Bisa dilihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan sistem perhitungan harga pokok tradisional yang memiliki 4 titik pemicu, yaitu tahap A, tahap B, tahap C, dan tahap D. Titik pemicu adalah satu tahap dalam siklus pencatatan, mulai dari pembelian bahan baku dan terjadinya biaya konversi, yaitu pada tahap A. Selanjutnya itu ada tahap B, yaitu pemakaian atau pembebanan bahan baku atau biaya konversi untuk menjadi barang dalam proses. Selanjutnya itu ada tahap C, menghasilkan barang jadi. Yang kemudian di akhir itu tahap D, itu penjualan barang jadi. Penggunaan penghitungan harga pokok backflash, satu atau beberapa jurnal dihilangkan tergantung tingkat penerapan konsep JIT. Perhitungan harga pokok backflash menyederhanakan sistem perhitungan biaya tanpa menghilangkan banyak informasi. Perhitungan harga pokok backflash mirip dengan sistem fisik dalam sistem pencatatan persediaan. Dalam sistem fisik tidak ada jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku langsung dan saat selesainya barang jadi. Selain itu, buku pembantu persediaan juga tidak dibuat. Pencatatan persediaan dengan sistem fisik lebih sederhana daripada sistem perpetual. Selanjutnya, ini merupakan contoh kasus akuntansi terkait perhitungan harga pokok backflash. PT Jakarta Solar Light menghasilkan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan umum.
Berikut informasi yang diperoleh dari PT Jakarta Solar Light untuk bulan April tahun 2016. Perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku langsung per 1 Mei tahun 2016. Perusahaan tidak memiliki persediaan barang dalam proses per 1 Mei 2016 dan 31 Mei 2016. Perusahaan hanya memiliki satu kategori biaya produksi langsung, yaitu biaya bahan baku langsung, dan satu kategori biaya produksi tidak langsung, yaitu biaya konversi. Semua biaya tenaga kerja pabrik merupakan biaya tidak langsung produk dan dimasukkan ke dalam kelompok biaya konversi. Perusahaan menggunakan metode perhitungan harga pokok produk standar. Harga pokok standar Solar Light yaitunya seharga Rp23.000 per unit yang terdiri atas biaya bahan baku langsung standar seharga Rp8.000 per unit, yang mana kualitas standarnya seberat 2 kg dan harga standar per unit dan harga standar per kilogramnya sebesar Rp4.000. Kemudian biaya konversi standar per unitnya seharga Rp15.000. Ini terdiri dari 1,5 jam kerja standar dengan tarif upah seharga Rp10.000 per jam. Perusahaan memproduksi bola lampu solar light sebanyak 2.000 unit dan telah terjual sebanyak 1.500 unit dengan harga per unitnya Rp30.000. Pembelian bahan baku secara kredit sebanyak 4.500 kg dengan harga per kilogramnya sebesar Rp4.000. Biaya konversi yang terjadi selama bulan Mei tahun 2016 sebesar Rp35 juta, yang mana selisih biaya konversi ini ditutup ke akun harga pokok penjualan. Nah, jika 3 titik pemicu pencatatan yang digunakan, yakni alternatif 1, perusahaan tidak perlu mencatat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung dan pembebanan biaya konversi ke produk. Tahap B. Persediaan bahan baku langsung digabung dengan persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Pada tahap A, mencatat pembelian bahan baku langsung dan terjadinya biaya konversi. Yang pertama, mencatat pembelian bahan baku langsung. Ini 4.500 kg dikalikan dengan harga Rp4.000 atas pembelian tadi. Dalam transaksi ini tidak ada selisih harga bahan baku karena harga beli sesungguhnya sama dengan harga standar. Untuk pencatatan jurnalnya, di debit yaitu persediaan bahan baku dan barang dalam proses seharga 18 juta dan di kreditnya utang usaha sebesar 18 juta. Yang kedua, mencatat terjadinya biaya konversi. Di debitnya biaya konversi sebanyak 35 juta dan di kreditnya berbagai akun di kredit sebanyak 35 juta. Ini merupakan biaya konversi yang terjadi selama bulan Mei 2016. Tahap C, mencatat barang jadi. Ayat jurnalnya yaitu, di debit persediaan barang jadi sebesar Rp46 juta, di kreditnya persediaan bahan baku dan barang dalam proses sebesar Rp16 juta, dan biaya konversi sebesar Rp30 juta. Persediaan bahan baku dan barang dalam proses ini sebesar Rp16 juta itu didapat dari 2.000 unit dikali seharga Rp8.000. Kemudian biaya konversi sebesar 30 juta didapat dari 2.000 unit dikali seharga Rp15.000. Kemudian mencatat penjualan barang jadi, menutup biaya konversi, dan menutup selisih biaya konversi. Mencatat penjualan barang. Jurnalnya yaitu di debit kas Rp45 juta, di kreditnya penjualan Rp45 juta. Kemudian harga pokok penjualan di debit Rp34.500.000 dan di kredit persediaan barang jadi Rp34.500.000.
Harga penjualan sebesar 45 juta ini didapat dari 1.500 unit dikali seharga Rp30.000. Kemudian untuk persediaan barang jadi didapat dari 1.500 unit dikali seharga Rp23.000. Selanjutnya, menutup biaya konversi. Ayat jurnalnya yaitu selisih biaya konversi di debit sebesar Rp5 juta dan biaya konversi di kredit sebesar Rp5 juta. Angka 5 juta ini didapat dari biaya konversi sesungguhnya sebesar 35 juta dikurang dengan biaya konversi dibebankan 30 juta. Biaya konversi sesungguhnya sudah terdapat pada informasi yang tertera pada soal, kemudian biaya konversi dibebankan sebesar 30 juta ini didapat dari 2.000 unit dikali dengan harga Rp15.000 tadi. Kemudian, menutup selisih biaya konversi ke harga pokok penjualan. Ayat jurnalnya, harga pokok penjualan di debit sebesar 5 juta dan di kreditnya selisih biaya konversi sebesar 5 juta. Berikut arus biaya produksinya. Yang pertama, persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Di debitnya sebesar 18 juta, ini merupakan harga pembelian atas bahan baku tadi, kemudian di kreditnya 16 juta rupiah. Ini didapat dari pemakaian bahan baku untuk menghasilkan barang jadi, yakni 2.000 unit dikali seharga Rp8.000. Maka terdapat saldo di debit sebesar 2 juta. Kemudian biaya konversi di debitnya 35 juta dan di kreditnya 30 juta didapat dari biaya konversi per unitnya 15.000 dikali sebanyak 2.000 unit. Kemudian di kredit biaya konversi sebesar 5 juta. 5 juta ini didapat dari selisih antara biaya konversi sesungguhnya dan biaya konversi dibebankan, bahwa biaya konversi sesungguhnya di debit 35 juta dan biaya konversi dibebankan sebesar 30 juta. Kemudian mencatat selisih biaya konversi di debitnya 5 juta rupiah dan di kreditnya sebesar 5 juta rupiah juga. Yang di kredit ini merupakan selisih biaya konversi yang ditutup ke HPP. Kemudian mencatat persediaan barang jadi di debitnya sebesar 46 juta dan di kreditnya sebesar 34.500. Bahwa persediaan barang jadinya sebesar 46 juta di debit dan kemudian yang dikredit sebesar 34.500 ini merupakan harga pokok penjualan atas persediaan barang jadi. Maka terdapat saldo di debit sebesar 11.500. Kemudian mencatat harga pokok penjualan di debitnya 34.500 dan 5 juta. Bahwa 34.500 ini merupakan harga pokok penjualannya, kemudian yang 5 juta ini merupakan selisih biaya konversi tadi yang ditutup ke HPP. Maka terdapatlah saldonya sebesar Rp39.500.000. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.